Doa selesai. Terima kasih Kak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam olahraga. Jaya. 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 Aduh, orang aduh. Salam olahraga. Jaya selalu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kembali lagi kita bertemu kakak-kakak pada sore hari yang cukup cerah ini. Mudah-mudahan di sore hari yang mudah-mudahan dengan cerahnya cuaca saat ini, begitu jugalah semangat kakak-kakak untuk mengikuti kegiatan kita pada saat sekarang ini. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya saya sapa terlebih dahulu satu persatu dari kakak-kakak. Kakak Ketua, sehat Kakak Ketua? Alhamdulillah sehat Kak Hanafi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kak Abdi Kelana bagaimana kabarnya Kak? Kak Abdi Kelana bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat Kak Nafi. Kak David Carlos bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, Kak Nafi sehat. Kak Mardi sehat? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat Kak. Ibu Kakak Isna sehat Kak? Kak Jeki bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kak Rahmat bagaimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah Kak, alhamdulillah. Nah, Bu Is tanya Bu Is, Pak, Bu Is sehat Bu Is. Bu Is, alhamdulillah katanya sehat Kak. Kak Kadrizal bagaimana kabarnya Kak? Kakak Robi bagaimana kabarnya? Oke, baik. Kakak Robi dengan Kakak Kadrizal belum merespon ya. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Mudah-mudahan apapun kegiatan kita sekarang, bagi yang belum bisa on kamera, nanti saya harapkan ketika kegiatannya telah jeda, atau kegiatannya telah terkondisikan dengan baik, maka segera lakukan on kamera, maka buka kameranya. Nah, jadi begini kakak-kakak, sebenarnya semua kegiatan itu bisa kita laksanakan asalkan kita bisa memanage waktu dengan baik. Jika kita sedang mengajar, misalnya saat ini, bisa kita tenangkan murid terlebih dahulu, kita masuk ke dalam ruangan Zoom, kemudian on kamera. Nah, biar kameranya berdiri dengan kita mengajar tidak apa kakak-kakak. Yang penting kita sudah berpartisipasi dalam room ini. Ini seperti Kak Kadrizal Ilyas, ini bagus sekali Kak. Beginilah dibantu sama senior Hanafi. Bagaimana Kak? Tolong mic-nya di off-kan Kak. Kami dibantu sama senior karena kami lagi ngajar. Oke, ya tidak apa-apa Kak. Nafi, Iya Kak. izin ke WC sebentar Kak Nafi. Oke, silakan Kak Abdi Kelana.
Nah, yang tidak baik itu, yang tidak elok itu kakak-kakak, ketika kita berada di sebuah kegiatan, tapi kita tidak acuh saja dengan kegiatan tersebut. Kita tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Nah, maka itulah akan menjadi sebuah negatif pandangan orang lain terhadap kita. Nah, tetapi kalau kita berada dalam sebuah kegiatan, tentu saja kita harus aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan. Kak Rizal, silakan Kak, lanjut mengajarnya Kak. Di off-kan saja kameranya Kak. Siap. Siap. Ya, baik Kakak, saya ingatkan kembali kegiatan PKG ini adalah kegiatan prioritas yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek, kemudian diselenggarakan oleh BGP Provinsi Sumatera Barat, kemudian didukung penuh oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, tidak ada lagi keraguan bagi kita untuk mengikuti ini kakak-kakak. Seandainya kita sedang mengajar, nah bisa kita kondisikan murid terlebih dahulu, kita ikuti kegiatan, kita lanjut mengajar lagi, kemudian kita letakkan HP kita ketika kita sedang mengajar. Nah, apa buktinya kakak-kakak? Kegiatan ini adalah kegiatan yang wajib harus diikuti. Yang pertama, ketika kakak-kakak telah meminta surat izin kepada kepala sekolah ke atasannya. Kemudian ketika kakak-kakak telah menandatangani fakta integritas yang telah kakak buat. Nah, berarti legalitasnya itu sudah lengkap kakak-kakak. Ketika kakak berada di sekolah, berarti sudah diizinkan oleh kepala sekolah untuk mengikuti kegiatan. Dan ketika kakak menuliskan di fakta integritas, itu ditulis di atas sebuah materai kakak-kakak, ditandatangani di atas sebuah materai. Maka daripada itu, marilah kita serius dan bertanggung jawab dengan kegiatan ini. Saya rasa tidak ada halangan lagi bagi kita kalau menyatakan saya lagi mengajar. Nah, itu sudah diberikan izin oleh kepala sekolah. Sudah diberikan izin oleh Dinas Pendidikan. Nah, tentu pandai-pandai kita membagi waktu lagi antara murid dan kegiatan ini. Dan saya tidak pula meminta kakak-kakak meninggalkan kegiatan yang lain, termasuk dengan mengajar. Nah, ini contohnya ada di lokal kita. Kak Kadri Zal Ilyas, beliau sedang mengajar. Tetapi beliau tetap masuk room dan mungkin sebentar lagi beliau mau off-kan kamera. Itu tidak apa-apa, disilahkan. Nah, tetapi kakak-kakak, ada beberapa teman kita yang memberikan alasan seperti itu, tetapi dia tidak mengikuti Zoom. Nah, itu kita sangat kecewa sekali kakak-kakak. Dengan keputusan tersebut. Oke, baik kakak-kakak, mungkin itu menjadi sebuah renungan bagi kita bersama. Hanya kita yang bisa merubah diri kita, hanya kita yang bisa memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan kita berdoa bersama, kita bisa menyelesaikan kegiatan ini dengan baik, kegiatan ini dengan tuntas, setuntas-tuntasnya, dan menjadi sebuah amal ibadah tentunya bagi kita bersama. Amin, amin. Amin. Oke, kita lanjut kakak-kakak. Pada kegiatan hari ini kita masuk pada modul 1.3.C.3, yaitu pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kuatkan pemahaman pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Nah, di sini akan saya share screen kakak-kakak.
Nah, sudah terlihat kakak-kakak? Sudah pembelajaran Oke, PJOK berpusat pada peserta didik. ya. Nah, inilah modul yang akan kita bahas sekarang, yaitu pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, terlebih dahulu saya sebagai fasilitator mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang telah kita sepakati sebelumnya. Yaitu pertama, menyalakan kamera ketika berada di depan kamera, kemudian mematikan mikrofon ketika teman-teman sedang berbicara, atau mematikan mikrofon ketika kita tidak berbicara, dan hadir seluruhnya di sini kakak-kakak. Ketika Zoom dimulai, kakak masuk ke dalam Zoom. Tapi kalau ada kegiatan bisa minta izin kepada fasilitator. Kemudian hadir seutuhnya ini juga berpartisipasi aktif kakak-kakak di dalam ruangan ini. Karena kita ini bukan webinar dan seminar, tetapi kita ini adalah pembelajaran tatap muka yang dialihkan kepada tatap maya. Nah, sama seperti halnya kita di dalam kelas dengan peserta didik kita kakak-kakak. Jadi kalau kita tidak berpartisipasi aktif, maka itu akan lucu sekali seorang guru mengajar tetapi muridnya tidak merespon pembelajaran tersebut. Oke, kemudian menghargai waktu bersama. Nah, ini penting sekali kakak-kakak karena waktu kita singkat, cuma 2 JP, 2 jam pembelajaran yaitu 90 menit. Maka itu harus kita manfaatkan secara bersama. Kemudian maksimalkan fitur chat. Nah, di sini ada kolom chat kakak-kakak, itu bisa kakak-kakak maksimalkan seperti hal biasanya. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Nah, ini adalah tata krama yang kita pakai kakak-kakak. Sebelum kita berbicara, kita klik raise hand, kita angkat tangan dulu. Kemudian setelah Fasil mempersilahkan, baru kita buka mikrofonnya. Baru kita berbicara. Kemudian gangguan teknis adalah hal wajar. Nah, dengan semua hal yang kita lakukan, tentu kita butuh jaringan kakak-kakak, butuh sinyal yang baik. Nah, tentu kadang tempat kita tidak mendukung sinyal yang baik, kadang jaringannya bermasalah, kadang cuacanya buruk. Nah, itu tidak apa-apa kakak-kakak. Tidak ada permasalahan dalam hal ini, asalkan dikoordinasikan dengan fasilitator. Nah, mungkin itu kesepakatan kelas kita kakak-kakak. Kita masuk kepada tujuan sesi pada sore hari ini, yaitu Ibu dan Bapak diharapkan mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Kemudian menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Nah, ini agenda kita kakak-kakak. Kemudian, nah ini tahapan-tahapan yang harus kita lalui pada sore ini. Nah, masuk ke bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu. Nah, apa yang menandakannya? Nah, kembali kita berkoordinasi dan berkolaborasi di dalam ruangan ini kakak-kakak. Sesuai dengan pertanyaan ini, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Nah, saya di sini sebagai fasilitator tentu ingin bertanya kepada kakak-kakak terlebih dahulu. Nah, apakah menurut kakak-kakak, menurut pemahaman kakak-kakak, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik itu? Oke, silakan diwakilkan 3 orang. Silakan open mic-nya kakak-kakak. Langsung saja open mic.
Oke, Kak Rino, silakan Kak Rino. Silakan Kak Yang Rino. kita tangkap ini Kak, apa yang mendandakannya kan itu yang akan kita tanggapi gitu. Iya Kak. Nah, Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik Kak? Kalau menurut pandangan kakak ketua, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Jadi gitu Kak. Menurut kakak ketua, PJOK yang berpusat pada peserta didik itu BA. Nah, silakan berikan pandangannya Kak. terima kasih Kak Nafi. Kalau menurut pendapat saya ini pembelajaran PJOK yang berpusat kepada siswa itu kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator. Kita rancang pembelajaran apakah dalam bentuk tulisan atau gambar. Nanti kita berikan kepada siswa, nanti mereka berdiskusi lagi, menemukan atau menyelesaikan tugas yang kita berikan. Itu mungkin Kak Nafi, menurut pendapat saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Ketua. Jadi kalau menurut Kakak Ketua tadi beliau menyampaikan seorang guru itu hanya sebagai fasilitator. Ya benar Kak Ketua. Nah, dan murid dan fasilitator hanya memfasilitasi peserta didiknya. Nah, kalau ada juga pepatah mengatakan kakak-kakak, kita seorang guru itu murid peserta didik itu ibaratkan sebuah benih dari tanaman gitu kakak-kakak. Dan seorang guru itu adalah petaninya. Nah, jadi mau diapakan benih tersebut supaya benih tersebut bisa menghasilkan nanti padi yang berkualitas atau tumbuhan yang sesuai harapan kita. Nah, tentu kita fasilitasi dia kakak-kakak. Nah, bagaimana caranya? Kalau seorang petani tentu memberi pupuk, memberi makanan kepada benih tersebut. Nah mungkin itu yang dipandang oleh kakak ketua tadi. Jadi guru itu kata kakak ketua hanya sebagai fasilitator. Peserta didik itulah dan peserta didik itulah yang akan difasilitasi oleh fasilitator tersebut. Nah, terima kasih Kak Ketua. Ya, sama-sama Kak Selanjutnya, Nafi. kakak-kakak, 2 orang lagi saya minta kakak-kakak silakan open house langsung saja kakak-kakak. Oke kakak-kakak silakan 2 orang lagi. Kak Jeki silakan. Ya, silakan Kak Jeki. Terima kasih kakak semua. Kakak semua. Tidak jelas suaranya Kak Jeki. Udah. Suaranya tidak jelas Kak Jeki.
jaringan mungkin tuh Kak Nafi. Oke. Sambil menunggu jaringan Kak Jeki membaik, saya minta satu orang lagi kakak-kakak. Kak Mardi bisa Kak? Silakan Kak Mardi open mic Kak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menandakannya itu seperti pemilihan materi sesuai minat dan bakat peserta didik, dan seperti permainan yang dibuat peraturannya atau dibagi kelompok peserta didik, untuk peserta didik yang seperti itulah kakak, kira-kira pemilihan materi dan sesuai minat dan bakat peserta didik. Baik, terima kasih Kak Mardi atas partisipasi yang telah diberikan. Jadi kakak-kakak, menurut Kak Mardi itu pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik itu beliau betul-betul memperhatikan apa yang menjadi maunya peserta didik, yang menjadi minat dan bakat peserta didik. Nah, jadi intinya kakak-kakak ini beliau mungkin punya keinginan untuk menerapkan sesuatu, tetapi beliau memperhatikan terlebih dahulu apa yang menjadi bakat dan minat peserta didik tersebut. Nah, jadi beliau mungkin mengarahkan sesuai minat dan bakat peserta didik, bukan sesuai keinginan beliau. Ya, apakah begitu Kak Mardi? Ya Kak Nafi. Baik, terima kasih Kak Mardi. Oke, satu lagi Kak, kita minta kepada Kak Rahmat untuk open house. Open mic-nya Kak, silakan Kak, open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menurut saya itu melakukan pendekatan pembelajaran yang aktif, di mana peserta didik lebih banyak berperan. Itu menyambung dari jawaban dari Kak Rino. Kita hanya sebagai wasil aja. Jadi siswa lebih banyak berperan. Segitu aja Kak. Siswa lebih banyak berperan dalam proses pembelajaran. Oke, baik, terima kasih Kak Rahmat. Jawabannya hampir sama dengan kakak ketua tadi. Guru itu hanya sebagai fasilitator, hanya memfasilitasi. Ya. Jadi murid yang lebih banyak berperan dalam proses pembelajaran. Iya. Muridlah yang menjadi pemeran utamanya ya Kak ya. Kalau di sebuah film itu fasilitator murid itu adalah peran utamanya gitu. Aktornya. Aktornya. Ya. Oke, baik kakak-kakak, terima kasih sekali kakak-kakak. Apakah kakak-kakak yang lain ada yang mau memberikan tambahan atau tanggapan dari pernyataan kakak-kakak yang bertiga tadi, atau ada yang mempunyai pendapat sebaliknya kakak-kakak? Kak Fasil, saya tidak setuju dengan itu Kak Fasil. Saya mempunyai pandangan seperti ini. Nah, boleh juga Kak dikeluarkan. Nah, itu akan menjadi tambahan wawasan juga bagi kita bersama. Ternyata yang selama ini kita lakukan ada juga ya yang lebih baik daripada itu. Nah, mungkin ada kakak-kakak yang sudah pernah menerapkannya di sekolah atau yang bertentangan dengan apa yang telah disampaikan tadi. Kak Kadrizal, aman muridnya Kak?
Karena Vi. Oke, ya Kak. Cuman kadang-kadang di lapangan banyak kita temui Ya, silakan Kak. kendala-kendala ketika kita memberikan pembelajaran yang berpusat kepada siswa tadi. Ya. Banyak di antara mereka itu yang tidak siap gitu. Ada mungkin mereka yang kurang percaya diri atau tidak berani tampil dia, atau malah sebaliknya. Jadi kadang-kadang kita terpaksa juga menggunakan sistem komando lagi. Nah, sebenarnya ini tergantung situasinya ini Kak Hanafi. Tidak seluruhnya yang mulus perjalanan kita mengajar itu sebagai fasilitator. Karena tergantung juga dengan audien kita itu. Nah, mungkin ada kontemporernya. Seketika lihat situasi bisa kita lakukan yang berpusat pada siswa. Nah, seketika kalau seperti ini tipikal anak, mungkin dia akan berpusat pada siswa, akan jadi pembelajaran itu. Sehingga ada seketikanya kita melakukan sistem komando Kak Hanafi. Lihat situasi kadang-kadang Kak Hanafi. Baik, terima kasih Kak. Nah, ini menarik kakak-kakak. Menarik sesuatu kasus yang disampaikan oleh kakak ketua tadi. Nah, kata kakak ketua, tergantung situasi juga Kak Fasil katanya kan. Nah, ada anak-anak itu situasinya kita harus menggunakan sistem komando. Ya Kak Fasil. Nah, apakah dengan situasi tersebut kita sudah melakukan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau tidak? Ke situ bandingnya lagi Kak. Ketika di suatu situasi tertentu kita memakai sistem komando. Dengan kita memakai sistem komando tersebut, apakah kita sudah melakukan pembelajaran yang Ulangi Kak Hanafi, kurang jelas tadi Kak Hanafi. Jaringan mungkin tadi. Oke. Nah, tadi Kak Ketua, oleh Kak, bisa Kak dengar suaranya Kak? Jelas suaranya. Jelas Kak? Jelas. Oke. Ada suatu kasus yang disampaikan Kakak Ketua tadi. Kata beliau, kadang di situasi tertentu kita harus menggunakan sistem komando. Nah, apakah sistem komando tersebut termasuk pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik? Nah, coba Kak, apakah kakak-kakak lain ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kakak-kakak kita yang mengajar di SD, di sekolah dasar, mungkin sering memakai cara mengajar dengan sistem komando ini. Ya betul Kak David? Kak David, open mic. Ya, terima kasih Kak Nafi. Oh ya, apakah betul kita di SD sering menggunakan gaya mengajar dengan gaya mengajar komando? Tidak juga kali Pak Nafi. Ada kemarin untuk penyelesaian kasus di SMP apa namanya tuh? SMP Gurun Panjang Pak Nafi. Sampai berapa tuh Pak Nafi? Ya, kita taruh aja SMP 1 Kak, SD 1. Ya. Pernah kemarin terjadi kesalahpahaman antara murid dengan siswa. Karena dalam suatu berbaris dalam upacara 30 September kalau tidak salah. Jadi bentroklah seorang guru ini dengan
murid. Karena guru tersebut tidak bisa menahan emosional dengan entah kenapa Pak Napi, dia guru ini langsung anarkis kepada murid tersebut. Jadi murid tersebut luka atau lecet memar di punggungnya. Jadi kami kemarin mendatangi sekolah tersebut karena ada ikatan dengan salah satu guru dipanggil situ dengan penyelesaian masalah tersebut. Cuman bagi kami Pak Napi, kalau untuk mengajar itu SD lebih keras ya, guru pendidikannya untuk melatih pendidik di SMP untuk di SD. Kalau di SD jarang kedengarannya Pak Napi, Kak Napi untuk pelatih pendidik komando. Terima kasih. Oke. Baik. Terima kasih Kak David. Super sekali. Kita berikan aplaus dulu kepada Kakak David. Nah, kata Kak David, tidak juga SD ini selalu menggunakan sistem komando katanya. Nah, berarti tergantung situasi juga ya Kakak David. Nah, iya Kak Napi. Topik yang tadi, contoh kasus yang dicontohkan oleh Kak tadi. Nah, apakah model mengajar, gaya mengajar komando tersebut bisa dikatakan berpusat kepada peserta didik? Ya, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, itu poinnya dulu kakak-kakak. Oke, silakan. Baiklah. Kak Napi, Yuk, silakan Kak. mencoba untuk menjawab barangkali bisa menjadi pedoman bagi kita semua. Saya kan juga mengajar di sebuah SD. Jadi sistem mengajar atau sistem mendidik dengan cara komando mungkin itu tidak ada hubungannya dengan proses atau bentuk pembelajaran yang berpusat terhadap peserta didik. Kenapa demikian? Kalau menurut saya, pembelajaran yang berpusat terhadap peserta didik itu kita memberikan suatu bentuk pembelajaran yang diusahakan peserta didik itu bisa sendiri memecahkan permasalahan tentang pembelajaran yang kita berikan. Contohnya dalam permainan bola besar, yaitu sebuah permainan bola besar, bisa kita ambil permainan bola voli. Jadi di dalam permainan bola voli otomatis kita menggunakan tangan dalam melaksanakan permainan. Jadi kita bisa memberikan materi, coba kalian praktekkan atau lakukan bentuk permainan bola voli tanpa menggunakan net. Jadi kita hanya memberikan arahan seperti itu saja. Jadi kita melihat dari kejauhan apa kira-kira yang dilakukan oleh siswa kita terhadap perintah yang kita berikan tadi. Baiklah, begitu menurut saya Kak Napi. Kalau salah, mohon dibenarkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali Kak Abdi Kelana. Nah, apa yang disampaikan Kak Abdi Kelana tadi tidak ada salahnya. Nah, dan kita di sini tidak mencari sebuah kesalahan, tapi berbagi pengalaman, berkolaborasi dengan teman yang ada di sini supaya kita
bisa sama-sama menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Oke, baik kakak-kakak. Selanjutnya kita akan melakukan aktivitas role play terlebih dahulu. Apakah role play ini artinya kakak-kakak? Yaitu role play ini adalah permainan peran. Nah, jadi di dalam permainan peran ini kita akan mengaitkan dengan aktivitas pembelajaran. Nah, bisa dilihat tabel ini kakak-kakak. Jelas tabelnya kakak-kakak? Jelas Kak. Oke. Di sini ada capaian pembelajaran, yaitu peserta didik memahami gerak fundamental. Kemudian tujuan pembelajaran. Peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. 2. Peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. 3. Peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Kemudian ada asesmen. Di asesmen itu pula terbagi dua, melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Kemudian melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Kemudian ada aktivitas pembelajaran. Nah, di dalam aktivitas pembelajaran itu adalah latihan, gerak, dan koordinasi. Nah, jadi kakak-kakak di sini ada namanya langkah-langkah aktivitas. Jadi kita lakukan role play ini terlebih dahulu. Nanti di akhir pembelajaran kita akan merefleksi apakah role play permainan peran yang kita lakukan ini berpusat kepada peserta didik atau tidak. Nah, jadi kajiannya seperti itu kakak-kakak. Nah, kalau ini berpusat kepada peserta didik, nah itu kita terapkan nanti di tempat kita mengajar tentunya. Nah, kita coba ya kakak-kakak. Fasilitator membagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut 1 dengan 2, 3 dengan 4. Kemudian fasilitator menampilkan pilihan gerakan. Kemudian tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Kemudian sebelum mempraktikkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Denyut nadi per menit adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik. Perlu dikalikan 6. Nah, jadi dihitung denyut nadinya dalam 10 detik kakak berapa dapatnya nanti dikalikan 6. Kemudian catat pilihan gerakan denyut nadi di awal dan di spreadsheet. Kemudian lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Saat satu mempraktikkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video. Kemudian peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskan di spreadsheet. Kemudian peserta yang melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Oke, baik kakak-kakak. Kakak-kakak sudah membaca apa yang harus kakak-kakak lakukan. 8 poin ini yang akan kita lakukan. Nanti saya akan membagi kakak-kakak itu ke dalam sebuah board, ke dalam sebuah ruangan. Nah, jadi nanti dihitung berapa yang hadir sekarang. Jadi dalam satu room itu ada 2 orang. 1 berpasangan dengan 2, 3 berpasangan dengan 4, 5 berpasangan dengan 6, kemudian 7 berpasangan
dengan 8 sampai seterusnya. Nah, kemudian apa yang kakak-kakak lakukan? Yang pertama yaitu hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Kemudian berapa denyut nadinya kalikan 6. Nah, kemudian lakukan gerakan kakak-kakak. Pilih gerakannya, boleh gerakannya melompat, boleh gerakannya gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk, kemudian jumping jack, kemudian lari di tempat, kemudian boleh gerakan silang tangan menyentuh jari kaki, kemudian boleh loncat di tempat. Ada 5 gerakan yang boleh kakak pilih salah satu. Kakak pilih salah satu, kemudian kakak-kakak praktekkan nanti di dalam board, di dalam ruangan yang telah saya bagi. Oke, baik kakak-kakak, mungkin langsung saja saya bagi kakak-kakak ke dalam ruangan, ke dalam sebuah room. Kita yang ada 14. kakak ketua? 14 sama Kak Fasil. Oh, 14, berarti 13 ya kakak ketua. Ya. Nanti ada satu yang 3 orang di dalamnya. Di 6 ruangan ya kakak ketua, 6 room ya kak. Ya. Izin Kak Fasil. Oke kak. Berarti nanti kami dalam ruangan itu melakukan latihan gerakan yang seperti tadi. Ya, pilih ini kak. Gerakan kombinasi membungkuk boleh. Pilih yang 5 ini, salah satu. Ya. Bergantian Kak. Ya, bergantian kak. Kemudian jangan lupa kak, sebelum melakukan dicatat denyut nadinya dulu berapa. Setelah Kemudian, melakukan lagi. Setelah melakukan dicatat lagi berapa denyut nadinya. Lama gerakannya berapa lama tuh Kak kita melakukan aktivitasnya? 1 menit aja cukup kak. 1 menit. Oke, siap. Ya. Oke. Jadi saya bagi roomnya di sini ya kak. Silakan kakak nanti masuk ke room masing-masing. Waktunya saya kasih 15 menit ya kak ya. Waktu kita 15 menit. Nah, nanti silakan kembali ke room ini, kembali ke room awal, dan kita jelaskan berapa yang kita dapatkan. Mungkin ada di antara kakak-kakak yang mau memberikan ice breaking pada sore ini sebelum kita mulai kegiatan, sebelum kita mulai materinya. Biasanya kakak-kakak dari SD banyak ice breakingnya. Nah, ice breaking yang biasa diterapkan kepada murid saja kakak-kakak. Silakan kalau ada yang bersedia.
Bagaimana Kak? Kak Abdi bisa memberikan ice breaking sore ini Kak? Kak Robi Sandra lah. Oke, baik kakak-kakak. Kalau tidak ada yang bersedia, maka saya yang akan memberikan ice breaking pada sore ini. Nah, semua kakak-kakak diminta open kamera karena ice breaking kita ini akan menggunakan bagian dari tubuh kita. Silakan Kak dibuka kameranya. Sekarang seperti ini Kak, kalau kakak-kakak open kamera, saya akan berikan ice breaking. Oke. Oke, baik. Bulan masuk. Nah. Oke, baik kakak-kakak semua. Jadi ice breaking kita pada sore hari ini adalah menirukan suara hewan. Nah, tentu apa hewannya nanti kita akan sebutkan di dalam bermain. Nah, jadi clue-nya seperti ini. Kalau saya sebutkan nama hewan, kakak-kakak mengangkat tangan sebelah kanan. Oke, coba kakak, misalnya saya sebutkan nama hewan kanan. Oke, kalau saya sebutkan nama tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan, maka kakak-kakak angkat tangan kiri. Nah, oke. Jadi kalau saya sebutkan nanti hewan apakah makanan, apakah buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan itu makanan dari hewan tersebut? Kalau iya benar, maka kakak-kakak bilang kakak-kakak tirukan suara hewan tersebut. Nah, jika kalau yang saya sebutkan bukan makanan dari hewan tersebut, maka kakak-kakak bilang no. Ya, oke. Baik kakak-kakak, kita mulai. Oke. Sapi. Oke. Rumput. Sapi makan rumput. Ini gawin ko ba ako? Oh, betul. Sapi makan rumput. Apakah itu makanannya atau tidak? Ya. Nah, berarti ditirukan suara Sapi. sapinya. Oke. Kita ulang kembali ya kakak-kakak. Harimau. Pisang. Harimau makan pisang. No. No. Kapan harimau makan pisang ya kak ya? Oke, satu kali lagi kakak-kakak. Kambing. Rumput. Kambing makan rumput. Oke, baik kakak-kakak. Mungkin itu sekedar penghibur kita saja.
supaya kita tidak tegang untuk memulai kegiatan pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin kakak-kakak bisa membawakan ice breaking kegiatan kita bersama. Mungkin ice breaking kakak-kakak akan lebih baik dari ice breaking yang telah saya bawakan tadi. Pasti kakak-kakak mempunyai ice breaking yang telah kakak-kakak terapkan di sekolah. Itu lebih menarik, lebih baik, dan lebih membuat kita semangat. Oke, baik kakak-kakak, pada sore hari ini materi kita yaitu bentar ya kakak, saya screen dulu materi kita.
Mana? Sakit pula dia ganti lah. Bulan ni apa begini? Bapak, Oke. Baik kakak-kakak. Yup, Kak Nafi. Oke, sudah kembali ke room utama semua kakak-kakak. Sudah. Nah, Cuman baru 10 orang. oke. Silakan kakak-kakak ceritakan apa yang dilakukan di room 1 tadi kakak-kakak. Room 1 siapa saja tadi kakak-kakak? Yang di room 1 Nomornya lupa. Lupa Kak Nafi nomor berapa tadi itu. Oke, Kak David siapa temannya Kak tadi Kak? Ayah Kanapi, mau Kanapi, kakak sama Kak Garijal, kakak sama Romi. Oke, silakan ceritakan Kak. Baiklah, Kanapi. Pertanyaan tadi apa Kanapi? Mengukur denyut nadi ya Kanapi. Sebelum melakukan aktivitas yang pertama ya Kanapi. Ya. Sebelum tadi Kanapi 60 kali per menit yang dipastikan normal. Jadi umurkan saya itu contohnya 220 per 36 dikurang umur 36 itu berkisaran 184 kali per menit Pak Napi. Itu aja dulu Pak Napi. Terima kasih. Oke Kak, tadi kakak di room kakak melakukan aktivitas apa Kak? Apa namanya itu sama dengan peregangan dari Pak Napi. Tadi kan 5 aktivitas yang kita lakukan. Ya. Kira kombinasi membungkuk, jumping jack, lari di tempat, gerakan silang tangan, loncat. Silang tangan Pak Napi. Oke. Ya. Denyut nadi sebelumnya berapa Kak? 60 kali per menit. Denyut nadi sesudahnya?
Yang Oh, 40 tadi. Maaf Pak Napi. Yang sebelumnya tadi 40. yang sebelumnya 60 Ya. perkisarannya. Perkisarannya. Yang sesudahnya? Yang sesudahnya di atas 80-an kali per menit. Suara gak hilang Kak Napi ya. Apa ya? Sudah ambil video kini. Bara di atas 80 tuh Kak. 887 per menit Kak Napi. Suara gak hilang 887. 87. Oke. Oke, silakan Kak Rahmat. Siapa temannya tadi Kak? Oh Kak Jeki, Kak Jeki. Oke. Lakukan Kegiatan apa yang dilakukan Kak? lari di tempat. Oke. Lari di tempat. Kalau sebelum denyut nadinya 60 sampai 80. Ya. Kalau sesudah Sesudah? kurang lebih 100 lebih. 100 lebih ya. Ya. Sama pula dengan Kak David tadi ya Kak ya. Lebihnya Ya. berapa itu? 100 lebih. Ya. Suara gak hilang Kak Napi. Kak Ketua, apa kegiatannya Kak? Gini Kak Nafi. Tadi awalnya saya dengar tadi dikasih waktu 15 menit. Kami baru mengecek nadi basal tadi baru sama Kak Robi. Atau udah beralih ke apa utama. Cuman dapat mengambil di nadi basal tadi Kak Nafi. Kalau saya dapat 84, Kak Robi 90 nah salah tadi. Dalam 1 menit. Saya dapat 14, beliau dapat 15 detik, 15 kali dalam 10 detik. Belum sempat kami lakukan aktivitas. Karena tadi waktunya 15 menit tadi dikasih. Tentu udah kembali ke ruang utama. Belum sempat kami melakukannya. Temannya siapa Kak? Kak Robi. Kak Robi. Ya. Oke, silakan Kak Abdi. Kegiatan apa yang dilakukan Abdi. Kak? Jadi tadi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya tadi bersama Ibu Isna kalau tidak salah Kak Napi. Ya, Jadi kegiatan Ibu apa yang itu dilakukan Kak? sakit. Berdiri jongkok. Oke. Denyut nadi sebelumnya berapa Kak? Sebelum melakukan kegiatan itu per 1 menitnya 46 detak jantung. Sebelum melakukan. Sebelum 46 ya? Ya. Per 1 Ya. menit. Sesudah? Ya. Sesudah menjadi 78. Wah. Sudah Itu melakukan kegiatan. denyut nadi Pak Abdi ya? Kak Abdi ya? Ya, iya. Yang bawa ke dado Pak. Ya. Keren Ya. itu Kak. Melampaui atlet itu Kak. Alhamdulillah kalau untuk kondisi fisik sekarang alhamdulillah Kak Nafi. Oke. Iya, Oke, terima Pak Carlos. kasih Kak. Terima kasih Kak Abdi. Kak Mardi siapa Iya, Pak temannya Carlos. Kak? Ya, iya dong. Bu Isna. Kalau 3 bulan yang lalu yo kencang ada Bang. Kak Mardi siapa temannya Kak? Ya. Nah, teman sekelompok sama Mungkin 200 Kak ya, dah. Ilyas, tapi Iya, belum sempat 200 ya. apa karena Ya. Kak Tadi Ilyas kamu waktu Aldi Abdi. Yo. satu kelompok 2 orang sama Pak Kardi Ilyas, tapi Kardi Ilyas lagi sibuk. Jadi belum sempat melakukan apa-apa. Oke, baik. Di sini ada siapa lagi yang belum ya? Kak Irfan Doni. Ada Kak Irfan Doni? Kakak Wulan Ramadhani ada? Ada Kak, Nah, siapa temannya tadi Kak? sama Kak Irfan Doni Kak. Oh, Kak Irfan Doni. Ada Kak? Kak Irfan Doninya masuk tadi? Ada masuk. Nah, berapa Kak? Apa kegiatan yang dilakukan tadi Kak? Oh, kami lari di tempat Kak. Oke. Denyut nadi sebelumnya berapa Kak? Sebelumnya kalau saya 60.
Ya, Wajahnya sudah. mana? Wajah Kak Ulan ini mana nih, Kak Napi? Mau tahu ini Mohon maaf. kemana? Iya Kak, mohon kemana- maaf kemana Kak, saya semuanya? lagi punya anak kecil jadi belum bisa buka kamera Kak. Oh ya udah Bu. Oke, sesudahnya berapa Kak? Sesudahnya 90 Kak Nafi. Ya, Nak. Oke, baik. Kak Irfan Doni ada Kak? Ada, tadi saya sekelompok sama Kak Irfan. Kak Irfan Doni open kamera Kak. Tak ada orang yang lain. Kak Robi berapa Kak? Apa kegiatannya tadi Kak? Kak Robi Sandra, Iya Kak, apa kegiatannya tadi Kak? tadi saya dua dengan Kak Rino, jadi belum sempat untuk melakukan kegiatan. Oh, waktu udah habis ya Kak ya? Waktu udah habis. Gitu Kak. Baru apa tadi Kak Nafi? Mengambil denyut nadi basal kami tadi baru. Ya karena saya pindah tempat tadi Kak Napi. Karena tadi hujan terjadi nggak kedengaran, jadi pindah tadi. Habis waktunya jadinya. Ya Kak Rino. Oke Kak. Nah, baik kakak-kakak. Setelah kakak-kakak melakukan kegiatan tadi, apakah kakak-kakak melakukan atau tidaknya, tentulah kakak-kakak yang akan tahu. Tentu kakak-kakak sendiri yang bisa memahami diri kakak-kakak. Nah, kemudian tadi saya minta sudah melakukan secara bergantian, sudah selesai. Saya minta untuk memberikan sebuah refleksi, Kak. Sebuah refleksi, apakah kegiatan yang kita lakukan tadi itu termasuk pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, jika itu berpusat kepada peserta didik, itu bisa tidak diterapkan di sekolah tempat kakak mengajar gitu. Oke, dua itu saja Kak. Oke, silakan open mic Kak. Jadi begini kakak-kakak. Ibaratnya tadi saya mengibaratkan satu orang guru dan satu orang peserta didik. Satu orang peserta didik itu tentunya satu lokal peserta didik. Nah, ketika satu orang guru melakukan hal tersebut kepada peserta didiknya, apakah itu bentuk masuk ke dalam pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau tidak kakak-kakak? Jika itu masuk ke dalam pembelajaran berpusat kepada peserta didik, mungkinkah diterapkan itu di sekolah kakak-kakak? Oke, silakan kakak-kakak. Kak Robi, silakan open mic Kak. Bagaimana Kak Robi? Iya, kalau menurut saya Kak Rino, pengukuran denyut nadi ini perlu kalau untuk di SD maupun di tingkat SMP maupun SMA, karena di situ kita bisa melihat detak jantung teratur atau tidaknya. Kemudian hal ini sangat penting karena detak jantung yang tidak teratur dapat menjadi tanda bahwa Anda memiliki masalah dengan jantung. Mungkin itu Kak Napi. Terima kasih. Ya, apakah sudah
apakah sudah termasuk pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau belum? Sudah itu Kak Napi. Sudah Kak ya? Iya. Oke. Berarti sudah termasuk pembelajaran berpusat kepada peserta didik dan itu bisa diterapkan di sekolah Kak Ruby. Iya. Ya. Itu menurut saya Kak Napi. Oke. Makasih. Ya. Oke Kak, terima kasih Kak Ruby. Kak, selanjutnya Kak Madi, open mic Kak. Ya Kak. Halo. Ya silakan Kak. Bisa diulangi Kak? Aktivitas yang Kakak lakukan tadi, apakah sudah termasuk pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik? Jika itu sudah termasuk, jika itu sudah, maka bisakah itu diterapkan di sekolah Kakak? Tadi belum sempat melakukan aktivitas apa-apa Kak, karena tadi satu kelompok sama Pak Kardi, jadi Pak Kardi saya sibuk tadi Pak. Jadi Oke, baik Kak. Tapi Kakak sudah tahu bentuk gerakannya apa yang akan dilakukan? Ya. Sudah kan Kak? Sudah. Bagaimana menurut Kakak? Menurut saya sangat bagus Kak untuk diterapkan kepada peserta didik untuk mengetahui kondisi kebersamani peserta didik kita, apakah bisa melakukan aktivitas kebersamani yaitu seperti materi olahraga, seperti bermain, apakah denyut nadinya bisa. Mungkin itu Kak yang dapat saya pahami ya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Madi. Selanjutnya Kak Rahmat lah lagi. Silakan Kak, open mic Kak. Silakan Kak Rahmat. Bisa Kak, bisa. Oh, sepengetahuan saya Kak ya, biasanya kalau untuk siswa SD itu tuh biasanya sepengetahuan saya 40 sampai 60. Jadi perlu juga diketahui untuk peserta didik agar peserta didik tahu sebelum melakukan aktivitas dan setelah melakukan aktivitas olahraga. Jadi siswa menambah wawasan siswa tentang detak jantung. Sekian aja Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rahmat, terima kasih Kak Mardi, terima kasih Kak Ruby. Kita berikan aplaus kepada kakak-kakak yang memberikan tanggapan atau tambahannya tadi. Oke, baik kakak-kakak. Mungkin sampailah kita pada penghujung kegiatan kita pada hari ini. Saya minta satu orang dari kakak-kakak bisa merefleksikan kegiatan kita pada hari ini, mulai dari awal tadi sampai berakhir di dalam board di dalam room tadi. Saya minta kepada kakak-kakak untuk merefleksikannya. Oke, Kak Ketua lah, open mic Kak Ketua. Terima kasih Kak Nafi. Oke Kak. Kita coba untuk merefleksikan kegiatan kita dari awal sampai terakhir ini. Yang pertama kita pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Yaitu salah satunya guru berfungsi sebagai fasilitator, bukanlah sebagai pemeran utama, hanya sebagai jembatan bagaimana siswa bisa melakukan apa yang akan kita sampaikan, akan kita ajarkan tadi. Kemudian contoh dari kegiatan pembelajaran berpusat pada
siswa tadi. Nah, seperti yang kita lakukan sebentar ini. Kak Nafi sebagai fasilitator hanya menyampaikan item-item pelajaran yang akan diberikan. Salah satunya mengukur denyut nadi, basal dan denyut nadi setelah beraktivitas. Nah, setelah kami memahami sebagai siswa dengan posisi tadi, kami sibuk dengan teman-teman kami. Nah, coba ambil dulu denyut nadi basalnya berapa. Silakan lakukan aktivitasnya, ambil lagi. Di aktivitasnya berapa hasilnya, karena rumusnya sudah diberikan tadi. Nah, itu salah satu bentuk contoh pembelajaran yang berpusat pada siswa Kak Nafi. Mungkin itu dapat yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Kakak Ketua, super sekali Kak. Kita beri aplaus kepada Kakak Ketua yang telah bisa merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari tadi tentu bisa menjadi ilmu pengetahuan bagi kita bersama. Nah, apa contoh kegiatan atau kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik? Nah, itulah salah satu contoh pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Kalau kita pelajari, mungkin tidak cukup waktu kita untuk membahas semua pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Oke, baik kakak-kakak, sedikit informasi pada sore hari ini. Saya lihat kehadiran kita di sini sudah meningkat ya kakak-kakak. Sudah 14 orang yang hadir. Nah, 14 orang yang hadir, mungkin beliau telah menginfokan kepada saya ada halangan kenapa beliau tidak bisa open kamera, kenapa beliau tidak bisa berpartisipasi aktif dengan secara penuh. Nah, tentu kita maklumi hal tersebut kakak-kakak, karena kita ini juga punya banyak kegiatan. Jadi kakak-kakak, yang perlu sedikit saya sampaikan informasinya tentang tugas kita kakak-kakak. Jadi tugas itu kakak-kakak di-upload sebelum tanggal due date-nya. Contoh, ada tugas di modul 1.3.c. Due date-nya tanggal 3 Oktober 2024. Berarti sebelum tanggal 3 itu harus kita upload. Maksimalnya tanggal 3 itu jam 11.58 menit sudah kita upload. Jadi kalau terlewat dari tanggal 3 itu kakak-kakak, berarti jatuh dia kepada tanggal 4. Nah, kalau sudah tanggal 4 kita upload, memang bisa kakak-kakak. Ke situ akan terupload, tapi nilainya tidak bisa penuh lagi kakak-kakak. Ada pengurangan nilai di situ. Nah, ukurannya nilai kakak-kakak itu saya berikan 5, contohnya poin tertinggi 5, karena kakak-kakak terlambat bisa di poin 4. Karena itu bukan saya yang memberikan 4 kakak-kakak. Karena keterlambatan tersebut hanya poin 4 maksimalnya yang bisa dikasih lagi. Tidak bisa poin 5. Sudah merah dia di poin 5 itu kakak-kakak. Cuman poin 4 yang tertinggi bisa dikasih. Nah, itu saya mohon kembali tugas itu tolong diupload sebelum jatuh masa temponya, due date-nya. Kalau di LMS namanya due date kakak-kakak. Kemudian satu lagi kakak-kakak, mengenai pembelajaran mandiri di LMS. Nah, itu banyak kendala kita susah untuk memasuki ruangan Zoom karena kita belum menyelesaikan pembelajaran mandiri di LMS. Jadi kakak-kakak, setelah Zoom ini kakak-kakak cek juga
apakah ada tugas di LMS, apakah ada pembelajaran mandiri. Kalau ada, selesaikan kakak-kakak menjelang kita Zoom lagi. Kita tanggal berapa Zoom lagi itu kakak-kakak? Tolong lihat kalendernya, ada di kalender. Jadi menjelang tanggal itu kita cek apakah tugas, apakah kita ada pembelajaran mandiri di LMS. Kalau ada, selesaikan dulu kakak-kakak. Jadi kalau itu sudah selesai, berarti kita bisa masuk ke dalam Zoom. Nah, kakak-kakak mungkin bertanya, kenapa kakak Fasil ini terlambat memberikan link Zoom-nya di grup? Kenapa kakak-kakak? Saya sengaja memberikan link Zoom di grup itu setelah kakak-kakak masuk waktu tatap mayanya. Kita tatap maya tadi jam 16.15. Nah, sebenarnya saya ingin apa? Saya inginnya kakak-kakak itu masuk melalui LMS kakak-kakak, bukan melalui link Zoom yang dibagikan di WA. Nah, karena absensi akan terpantau itu kalau kita masuk melalui link yang ada di LMS kita masing-masing. Nah, kalau kita masuk di WA, di link yang dibagikan di WA, itu kita sudah terhitung terlambat kakak-kakak. Hitungannya terlambat karena tidak masuk di link Zoom yang ada di LMS. Nah, mungkin itu saja informasi untuk sore ini kakak-kakak, karena maghrib sudah mau masuk. Ada pertanyaan kakak-kakak? Silakan ditanyakan. Oke, silakan Kak Rahmat. Tadi Kak pas masuk dari LMS, yang tulisan itu warnanya kayak belum disetujui Kak. Masuk dari LMS tadi, Ya. bikin 13C tadi kayaknya belum disetujui sama Fasil. Warna abu Apanya, Kak? Link di LMS. Oh, sudah disetujui Kak? Karena saya pembuatan link itu Kak, saya buat untuk satu lokal. Jadi bukan untuk satu orang. Jadi ketika saya membuat link Zoom itu, kemudian saya tautkan di LMS, semua lokal ini bisa masuk Kak. Kecuali ada kendala jaringan. Jadi tidak ada perlu izin dulu dari Fasil untuk masuk. Karena semua lokal ini sudah bisa masuk. Mungkin tadi kendala jaringan Kak. Oh iya. Ya, mungkin nanti bisa diulang-ulang kembali Kak. Kalau tidak bisa satu kali, keluar lagi, ulang kembali. Oke, silakan Kak Ketua. Izin Kak Nafi. Ya Kak. Mungkin berbagi, mungkin ada sudah yang kawan-kawan yang sudah yang tahu, mungkin ada masih belum. Untuk kita masuk bergabung pada link Zoom ini, ada item-item yang harus kita lakukan. Misalnya di pada modul 1.c tadi, ada kita baca dulu selebaran-selebarannya, kemudian ada kita memberikan komen. Setelah itu baru jadi hitam tulisannya itu. Kalau enggak dia kabur itu. Di bawahnya itu baru muncul di kita join itu. Tapi kalau seandainya kita tidak buka item di atas itu yang di bawah 1.3c itu, makanya belum terbuka dia itu. Kita jawab dulu, kita baca dulu. Habis ada di bawahnya ada tanggapan kita itu. Kita kirim jawaban kita, baru muncul link itu di bawah. Baru bisa kita gabung. Itu tidak kita buka dulu itemnya, nggak bilang terbuka. Mungkin itu teman kan nanti teman berikutnya. Terima kasih. Oke, baik Kakak Rino, Kakak Ketua. Terima kasih Kak, itu informasi yang sangat bermanfaat sekali. Betul sekali itu kakak-kakak yang disampaikan oleh Kakak Ketua. Jadi intinya seperti ini Kak. Kita untuk masuk room itu harus semua terchecklist dulu di atasnya. Semua modul yang di atasnya harus checklist dulu Kak. Kalau semua sudah checklist, berarti kita bisa masuk untuk modul selanjutnya. Apakah bisa itu kita zoom? apakah itu tatap maya atau pembelajaran secara mandiri? Harus intinya Kak, harus di atasnya harus terchecklist dulu semua.
Nah, kalau belum terchecklist, diperiksa lagi. Mungkin ada yang kurang, mungkin ada komentar yang belum diberikan, atau ada diminta memberikan pendapat belum diketikkan di situ. Mungkin itu bisa Kak kendalanya. Nah, oke, baik Kakak-kakak. Ada lagi Kak yang mau ditanyakan? Cukup Kak Nafi, udah mau maghrib. Oke, baik. Terima kasih Kakak-kakak semua. Berakhir sudah kegiatan kita pada sore hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, saya kembalikan kepada Kakak Ketua sebagai moderator tadi membuka kegiatan. Silakan Ketua dengan pembacaan syukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Kak Ketua. Terima kasih Kak Nafi. Alhamdulillah kita sampai pada penghujung acara kita. Bertambah ilmu kita pada pertemuan hari ini. Yang biasanya kita hanya mendengar, membaca saja tentang diferensiasi atau perpustakaan para siswa. Hari ini kita telah melakukan langsung. Salah satu contoh sederhana kita lakukan tadi. Mudah-mudahan yang kita dapat ini bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing ke depannya. Mulai kakak semua yang kami hormati, untuk menutup kegiatan ini agar berkah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur, selesai. Silakan Kak Nafi. Oke, terima kasih Kak Ketua. Saya juga sebagai fasilitator mengucapkan terima kasih kepada kakak semua atas segala perhatiannya. Saya juga meminta maaf atas segala kekurangan saya pada tata maya ini. Namanya manusia, kakak-kakak, waduh, kato-kato yang indah pada tampeknya. Saya meminta maaf kepada kakak-kakak semua. Diakhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin live kakak-kakak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.